Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan sharing ke kalian karena banyak banget permintaan bahwa bang please bang lu bahas tentang Seriosi yang kabur, tentang Seriosi yang menghilang, atau pendiri Shiba Inu ini entah kemana, dan apa tanggapan abang terhadap perilaku yang dilakukan pendiri daripada Shiba Inu sendiri. Apakah berisiko terhadap si Shiba Inu itu sendiri? Ya, di video kali ini gue bakalan bahas tuntas. Jadi kalian harus tahu, wajib, apalagi kalau kalian holders daripada Shiba Inu ya, kalian harus tahu tanggapan gue ini. Semoga aja ini bisa menjadi bahan pemikiran tambahan lah buat kalian gitu. Tapi sebelum itu, gue lanjut pembahasan. Gue bakalan ngasih tahu kalian gue ngadain giveaway 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Jadi gue bakalan bagi-bagiin 500 ribu buat kalian. Lumayan banget nih. Syaratnya gampang banget. Kalau kalian mau ikutan, tinggal subscribe channel gue, follow Instagram gue, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Simple banget kan? Kali aja gue undi malam ini atau besok pagi. Dan kalau kalian komen di video ini dan kalian menang, ya siapa yang tahu ya kan? 500 ribu lumayan banget. Oke bang, aduh bang, gak usah lama-lama deh lu ya. Ayo buruan bahas. Oke, gue bakalan membahas, tapi gue bakal ngajakin lu dulu untuk melihat token yang kita bakalan bahas ini sekarang berada di urutan ke-16 di Coin Market Cap. Oke, di Coin Market Cap. Dan yang kalian harus pahami bersama bahwa Shiba Inu dia pernah berada di urutan ke-9, 10 sampai sekarang mungkin di 16 ya. Oke, pertanyaannya, banyak dengan perginya si Ryoshi ini atau kaburnya atau menghilangnya si Ryoshi ini, apakah dampak daripada si Shiba Inu itu sendiri? Apakah orang nggak percaya lagi terhadap proyeknya Shiba Inu seperti Dukwon yang lagi gagal terhadap si Terra dan UST-nya segala macam? Dan menurut gue secara pribadi sepertinya itu tidak terjadi kepada project di Shiba Inu itu sendiri. Nggak kena guys. Maksud gue tuh beda tanggapan ya. Maksudnya beda permasalahan gitu kan. Kalau Dukwon kan memang permasalahannya mungkin ada seseorang yang di luar sana atau apa, sampai sekarang pun juga kita nggak tahu persoalannya. Tapi spekulasi terhadap Shirioshi ini sebenarnya menarik nih untuk kita bahas. Oke, jadi maksudnya gimana sih bang? Jadi guys, kalau kalian nggak tahu, Shirioshi ini adalah pendiri daripada si Shiba Inu itu sendiri. Dan hari ini dia kehilangan jejak, atau kita tuh nggak bisa tahu bahwa Shirioshi ini tuh adalah pendiri daripada Shiba Inu itu sendiri. Nah, muncul pertanyaan kan, lah kok gitu? Padahal kan lu yang ngediriin nih. Kebiasaan orang pengen ditahu kalau lu tuh pendirinya gitu kan. Sama kalau misalkan kita mau flashback, sama seperti kasus daripada Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto itu kalau kalian tahu ya, ini lagi hype banget karena Satoshi Nakamoto itu adalah sebutan yang dipakai oleh seseorang yang tidak diketahui yang merupakan perancang Bitcoin. Jadi Satoshi Nakamoto ini adalah orang yang membuat si Bitcoin itu sendiri. Nah, keren kan? Jadi isu ini yang sebenarnya menghantam habis-habisan isu food di luar sana bahwa Ryoshi kabur dan akan berdampak buruk terhadap si Shiba Inu sendiri. Tapi ternyata ini dihantam balik lagi dengan statement, yaitu Satoshi Nakamoto, si Ryoshi ini, pendiri Shiba Inu, sepertinya ingin mengikuti jalur daripada si Satoshi Nakamoto. Menarik banget sih sebenarnya. Tapi gue bakalan jabarin lagi, sebenarnya ada hal-hal yang lebih menarik lagi dibanding itu. Karena kronologisnya banyak banget nih yang kita harus perlu ketahui bersama dengan secara seksama. Oke? Jadi simak baik-baik. Nah, jadi guys, si Ryoshi ini ya, ini tanggapan gue. Si Ryoshi ini, jadi kalau misalkan kita melihat dari segi, ada satu hal yang sangat menurut gue tertarik gitu terhadap hal ini, yaitu tulisan tag lokasi desentralisasi ya. Desentralisasi itu adalah semua orang nggak bisa udah nggak ada kepemilikan lagi, ngerti nggak? Jadi desentralisasi itu adalah user atau pemegang token itu yang berkontribusi terhadap naik atau turunnya dari si token itu. Ngerti nggak? Jadi udah nggak ada developer, jadi udah nggak ada siapapun di luar sana segala macam, udah nggak ada. Jadi semua token Shiba Inu itu dikelola oleh user atau para pemegang token itu sendiri, atau para bandar, atau para whales, atau para ikan cupang-cupang yang kayak kita ini gitu kan. Seperti itu.
Oke. Dan sebenarnya ada juga sesuatu hal yang menarik. Sebenarnya kita harus tahu bersama ya. Bentar ya. Mana nih? Sabar. Gue buka Chrome dulu. Nah, jadi guys, sebenarnya gue penasaran kan si Ryoshi ini sebenarnya siapa gitu kan. Dan di sini adalah si Ryoshi itu adalah sebenarnya kayak anonim, jadi orang yang nggak mau diketahui gitu kan siapa sih, jadi namanya Shiryoshi, oke? Namanya Shiryoshi. Tapi kita belum tahu bersama bahwa apakah Ryoshi itu sebenarnya adalah suatu grup atau yang terdiri dari anggota-anggota banyak, atau memang individu, atau dia tuh sebenarnya satu gitu, satu orang. Nah, ini belum ada yang tahu guys. Kali aja kan di Ryoshi itu bisa jadi gue sebenarnya di balik layar itu, bisa jadi kan. Atau Ryoshi itu juga bisa jadi ada gua, ada Bang Vito, ada Mbak Edwina, ada Arzano, ada YouTuber-YouTuber di belakang itu. Jadi kita tuh beranggota banyak, memiliki anggota banyak gitu. Bisa aja seperti itu. Jadi bisa aja individu, bisa aja berkelompok. Nah, kita nggak tahu sama sekali guys ya. Seperti itu. Ini sebenarnya sesuatu hal yang sangat menarik banget, dan sama pun dengan si Satoshi Nakamoto atau pendiri daripada Bitcoin itu, kita juga nggak tahu bersama apakah dia satu orang doang atau memang dia berkelompok. Itu kita juga nggak tahu guys, seperti itu ya. Menarik banget kan sebenarnya. Nah, gue semakin kepo dan ternyata yang gue temukan itu, nah, jadi kita di sini bisa menemukan tweet atau cuitan terakhir daripada si Ryoshi. Dia mengatakan bahwa setiap Shiba Army adalah Ryoshi. Nah, setiap Shiba Army adalah Ryoshi. Setiap orang yang memegang token Shiba Inu, dia adalah Ryoshi, atau dia adalah pemilik daripada si Shiba Inu itu sendiri. Jadi di sini tuh udah nggak ada, si Ryoshi bilang, udahlah di sini tuh di project Shiba Inu udah nggak ada yang namanya si Ryoshi, udah nggak ada namanya pendiri, udah nggak ada namanya pencipta, udah nggak ada namanya ini, udah nggak ada. Semua sama. Siapa yang ngehold, siapa yang punya Shiba Inu, dia adalah Ryoshi. Dia adalah seseorang yang sangat penting di dalam Shiba Inu. Keren banget kan? Gua applause banget sih. Salut gua sama si ini. Teknik-teknik seperti ini tuh keren banget. Dan inilah yang membuat orang tuh mikir bahwa anjir gitu, udah bukan ngejar dunia lagi gitu kan. Wah, gila sih menurut gue. Dan si Ryoshi ini dia nge-tweet lagi, dia bilang bahwa di mediumnya ya, Ryoshi, saya tidak penting. Jadi dia bilang bahwa ya saya ini bukan orang penting gitu kan. Dan suatu hari saya akan pergi tanpa pemberitahuan, naiknya Shiba dan naik ke atas Friends. Maksudnya naiklah, maksudnya dia tuh ngurus kayak udah naik aja terus gitu Shiba Inu seperti itu bersama kita semua gitu, teman-temannya yang hold si Shiba Inu sendiri. Menurut gue keren banget anjir. Gue tuh sampai merinding anjir, sampai seperti itunya gitu kan. Dan guys, kembali berulah lagi jiwa-jiwa kepoan gue gitu, jiwa-jiwa detektif gue asik gitu kan. Gue mencoba untuk menelusuri si Ryoshi ini tuh sebenarnya siapa gitu. Jadi kalau misalnya diperhatikan, dia tuh memakai kayak apa namanya nih? Dia mengganti foto profil Twitternya dan lain akun-akunnya tuh menggunakan gambar ini guys. Dan gue penasaran dan gue menemukan artikel, yaitu ini guys. Nah, bentar, ini Wikipedia-nya, bentar ya. Nah, ini artikelnya. Ya, di sini dia bilang bahwa ternyata ini tuh adalah seseorang yang namanya Jetsun Milarepa. Dan gue kepo dong. Ternyata si Jetsun Milarepa ini adalah seseorang yang pernah berkelakuan buruk, akhirnya pernah membunuh lah segala macam, dan dia pernah membunuh 35 orang. Di sini ya di Wikipedia-nya, karena gue baca nih. Jadi kalau kalian ada kesempatan baca-baca aja, jadi gue udah baca. Jadi kayak dia mengirim sihir, jadi dia belajar sihir dulu waktu masa mudanya. Terus dia mengirim badai di suatu kampungnya segala macam, dan terjadi 35 orang tewas di sana ya. 35 orang korban ya segala macam. Dan dia setelah meninggal pada usia lanjutnya, Milarepa meninggalkan jalan gelapnya. Jadi kayak meninggalkan ilmu-ilmu sihirnya segala macam, dan dia bertobat. Dan saya melakukan banyak kejahatan pada usia muda, pada kedewasaan saya berlatih kemurnian. Ya biasalah agama-agama kadang tuh kita
masa mudanya itu suka banyak dosa guys, suka banyak dosa. Dan ketika udah mendekati ajal atau udah masa tua, kita kadang bertobat. Ya memang seperti itu ya manusia ya. Seperti itu ya. Dan ini sebenarnya gue masih mengada-ngada ya, dalam arti itu mengada-ngada apa hubungannya Ryoshi, kenapa Ryoshi menggunakan foto profil seperti ini. Apakah dia beranggapan bahwa dulunya gue terlalu banyak mengambil uang di project Shiba Inu. Dan gue mikir ini tuh bukan apa ya, bukan suatu kemurnian atau bukan suatu kebaikan, malah keburukan. Karena gue apalah gue nggak tahu lah ini gitu. Dan dia mencoba untuk kayak yaudah gue kasih kemurnian aja, atau gue kasih gimana kalau gue nggak ada di sana. Jadi gue melemparkan semuanya kepada pemegang atau pengguna atau pemilik Shiba Inu, biarkan dialah yang mengelola, atau biarkanlah dia menentukan naik dan turunnya Shiba Inu sendiri. Dan tidak ada sangkut pautnya ke saya lagi. Menarik banget sebenarnya. Wah sumpah, gue tuh sampai ngulik-ngulik ini sampai gue menemukan si ini juga ya. Kalau kalian tahu Satoshi Kusama, dia adalah seseorang developer di Shiba Inu sendiri ya. Dia nge-tweet, dia bilangnya kayak gini. Jadi si Satoshi Kusama ini dia bilang today 1 year after Yoshi last medium. Jadi ini adalah satu cuitan terakhir setelah 1 tahun berlalu dan dia meninggalkan semua apa-apa, jejak atau apapun gitu. Itu Satoshi Kusama bilang seperti itu. Dan lu tau gak sih sebenarnya salah satu hal yang menurut gue menarik banget, yaitu adalah perkataan yang hampir mirip yang dilakukan oleh Satoshi Nakamoto sebelum dia pergi atau meninggalkan Bitcoin. Itu hampir sama yang dilakukan oleh Ryoshi. Dan ini menurut gue kayak anjir, lu maksudnya apa gitu kan. Ini gila sih menurut gue. Dan kalau intinya adalah ini adalah sesuatu hal yang baik untuk terhadap project Shiba Inu. Simple banget menurut gue. Dan memang sudah diperkirakan bahwa di luar sana mungkin yang benci terhadap project Shiba Inu, dia bilang, ya elah tuh pendiri lu aja kabur gitu kan, kagak mau ngurusin. Gimana mau tuh token gitu langsung naik bertahan. Itu biasanya seperti itu. Tapi kalau sudah diberikan kepada para pemegang yang menentukan naik dan turunnya, atau user atau pemegang atau orang yang ngehold, atau bahasa lainnya sudah menjadi desentralisasi. Ya kita lihat Bitcoin gila aja sekarang, bertahan sampai sekarang loh. Gila kan? Wah, keren. Nih dari gue sih jujur ya, gue bakalan masuk lagi sih di Shiba Inu gitu kan. Tapi gue harus tunggu dulu untuk rekapitulasi market ya, karena kita belum bisa masuk sebelum tanda-tanda memang akumulasi itu selesai. Udah simpel banget seperti itu. Ini kayak panjang lebar banget, tapi intinya menurut gue adalah gue percaya bahwa ini adalah suatu langkah yang baik terhadap token Shiba Inu sendiri. Udah simpel banget. Itu intinya. Oke, sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian bagaimana tentang kaburnya si Ryoshi ini, atau perginya atau menghilangnya si Ryoshi ini. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Dan titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gua Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.